Di bumi, Profesor Duren bertemu dengan mertuanya Cooper, menyerahkan pesan dari Cooper dan alat untuk bisa berkomunikasi dengan Cooper di luar angkasa. Ketika sampai di Mars yang mana itu menghabiskan waktu selama 8 bulan, akhirnya Cooper keluar dari hypersleep post-nya. Dia melihat video balasan dari bumi. Di sana yang ada hanya mertuanya. Tidak ada anak perempuannya Murph ataupun Tom anak laki-lakinya, karena masih tidak ingin bicara pada Cooper. Kemudian Cooper pun kembali masuk ke dalam hypersleep post-nya. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di depan gerbang lubang cacing. Yang mana sesampainya di sana mereka menghabiskan waktu selama 14 bulan. Ternyata guys, lubang cacing yang dimaksud seperti bola, bukan seperti lubang hidung kayak apa yang kita bayangkan ya guys. Jadi lubang cacing itu diibaratkan tempat untuk kita melipat ruang. Jadi begini, kalau dalam bentuk 2 dimensi, kita yang berada di 3 dimensi bisa mempertemukan satu jarak yang jauh dengan melipat ruang 2 dimensi tersebut. Nah, sekarang kita berada di 3 dimensi, artinya ada sesuatu yang entah apa itu memberikan mereka gerbang menuju kelipatan ruang tersebut, sehingga dapat mempersingkat waktu mereka menuju ke galaksi zona layak huni. Saat berada di dalam lubang cacing, tiba-tiba pesawat bergetar dan semua peralatan tak berfungsi karena mereka berada di dalam dimensi ruang waktu yang berbeda dengan kita, hingga terjadilah suatu momen di mana terlihat ada semacam gangguan waktu ruang yang tampak seperti tangan yang ingin menjabat tangan Amelia. Mereka pun menyimpulkan bahwa itu adalah makhluk dimensi lain yang menyediakan lubang cacing di dekat planet Saturnus dan sesuatu yang menyebabkan Cooper mendapatkan koordinat peta menuju markas NASA. Mereka pun berdiskusi tentang 3 planet yang akan mereka kunjungi, yaitu planet Miller, planet Dr. Mann, dan planet Edmund. Planet tersebut diberi nama berdasarkan nama astronot yang 10 tahun lalu yang diutus. Dari 12 orang yang diutus, hanya 3 orang yang berhasil menemukan planet layak huni dan mengirimkan sinyal ke bumi. Planet tujuan pertama mereka adalah planet yang bernama planet Miller. Planet ini sangat susah mendekatinya karena planet tersebut sangat dekat dengan Gargantua atau Black Hole. 1 jam di planet ini setara dengan 7 tahun di planet bumi. Itu disebabkan gravitasi yang kuat dari Black Hole. Romilly dan robot TARS memilih menunggu di Endurance, dan yang lainnya OTW menuju planet Miller. Sesampainya di Miller, ternyata planet ini dikelilingi oleh air, tidak terlihat daratan sedikit pun. Mungkin butuh proses untuk membekukan airnya seperti di kutub utara dan selatan bumi. Ternyata airnya dangkal. Mereka pun mencoba mendeteksi keberadaan astronot Miller dengan mencari data suar milik Miller. Emilia menemukan puing-puing pesawat dan juga data suar milik Miller yang kelihatan baru beberapa menit yang lalu. Miller baru saja meninggal. Di planet itu Miller baru saja mengalami beberapa jam. Sedangkan Miller pergi sudah 10 tahun yang lalu. Namun puing-puing pesawat saja yang dapat ditemukan, tubuhnya sudah tidak ditemukan lagi. Tiba-tiba dari kejauhan Cooper melihat ada ombak tinggi menuju ke arah mereka, tetapi masih jauh. Dan ketika dia melihat ke belakang, ternyata ombaknya yang lebih tinggi dan sudah dekat pun menghampiri. Cooper segera memanggil Emily dan Dolly untuk segera masuk ke pesawat. Nasib malang, Amelia terhimpit data suar milik Miller. Kes pun turun tangan untuk membawa Emilia. Namun saat ombak menerjang pesawat, malang dialami Dolly. Dolly pun terseret ombak saat akan masuk ke dalam pintu pesawat. Saat sampai di pesawat induk, mereka menemukan Romy sudah menua. Dia tidak masuk ke dalam hypersleep. Dia mengatakan sudah menunggu mereka selama 23 tahun lamanya. Nah guys, kita yang stay home 2 tahun selama pandemi aja udah nggak tahan ya. Rasa mau gila rasanya di dalam rumah. Dia dalam pesawat selama 23 tahun, ngapain aja? Nggak ada internet, nggak ada apa-apa. Cooper pun melihat pesan yang masuk. Dia menemukan ada beberapa pesan masuk dari anaknya. Dari Tom yang akhirnya dia mengatakan peringkat 2 di kelas. Tapi dia nggak mau meneruskan jadi mahasiswa karena dia ingin menjadi petani seperti harapan ayahnya. Kemudian pesan berikutnya dari Tom juga. Dia mengabarkan kalau kakeknya sudah meninggal. Dia juga sudah punya anak. Tom mengatakan kalau dia sudah tidak punya harapan lagi untuk dapatkan balasan pesan dari ayahnya.
Tom memutuskan kalau ini adalah video pesan terakhir darinya. Pesan ketiga dibuka oleh Cooper. Dia pun melihat Murph, video pertama yang dikirimkan Murph kepada ayahnya, karena pesan ini dibuat di hari spesial. Dalam video ini, Murph sudah seusia dengannya, di mana dia pernah janji akan kembali saat mereka memiliki usia yang sama. Dan pesan itu dibuat ketika Murph berulang tahun tepat di usia ayahnya yang sekarang. Karena itulah Murph mengatakan ini hari istimewa. Dia masih marah pada ayahnya, tapi dia memutuskan untuk mengikuti alur dalam hidupnya. Di bumi ternyata Murph sudah bekerja di NASA. Di sana dia menjadi asisten Profesor Brand. Hal yang mengejutkan adalah sampai selama ini Profesor Brand belum menyelesaikan rumusnya. Dia khawatir kalau mereka tidak kembali ataupun kalau mereka kembali. Dia khawatir misinya gagal, dan dia juga khawatir kalau mereka kembali maka pesawat Lazarus masih terbengkalai karena terkendala di rumus matematika yang sampai sekarang tidak bisa dia pecahkan. Murph yang menjadi asisten profesor juga terus membantu profesor mencari rumus matematika tersebut. Sebagai seorang yang masih muda, Murph pantang menyerah mencoba terus ratusan kali untuk bisa menyelesaikan rumus matematika tersebut. Begitu kagetnya Murph ketika persamaan matematika yang dibuat profesor ternyata adalah salah besar. Tentu saja profesor marah dan meninggalkan Murph. Murph pun berpura-pura kepada profesor kalau rumus persamaan yang dibuatnya tersebut tidak sepenuhnya salah, hanya baru selesai setengah. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, bumi sudah terlihat semakin parah. Beberapa hektar ladang jagung milik Tom terus dibakar karena sudah tidak bisa lagi tumbuh dengan subur. Udara sudah mulai memperlihatkan penurunan oksigen sehingga terlihat anak Tom yang sudah berusia 7 tahun batuk-batuk. Mereka mengatakan itu biasa karena debu, tapi Murph yang melihat itu ingin membawa anak Tom ke rumah sakit. Singkat cerita, Murph dapat panggilan dari NASA kalau profesor masuk rumah sakit. Disinilah profesor mengakui dan minta maaf pada Murph kalau ucapan Murph beberapa hari lalu itu adalah benar, bahwa persamaan yang dibuatnya itu memang salah. Misi Lazarus tidak ada. Misi yang sebenarnya hanyalah mengirim Cooper dan Amelia untuk hidup di planet layak huni sebagai penerus manusia di planet tersebut. Profesor minta maaf karena telah mengecewakan Murph. Persamaan itu tidak bisa dibuat karena profesor tidak tahu apa yang ada di dalam lubang hitam. Karena profesor sudah sekarat, dengan terpaksa Murph memaafkan profesor dan berusaha membuat profesor bahagia di akhir hidupnya dengan berjanji akan menyelesaikan persamaan itu. Namun hati kecilnya marah, dia harus berpisah dengan ayahnya yang sangat dicintainya. Ayah yang rela pergi karena dibohongi oleh profesor sebuah misi untuk generasi Murph mendatang. Namun itu semua adalah bohong. Di luar angkasa, Cooper, Emily, Romilly, dan Tars menuju ke planet Dr. Mann dengan menggunakan pesawat Ranger. Mereka terkejut ternyata planet itu memiliki suhu yang sangat dingin sekali. Saking dinginnya awan pun membeku. Sesampainya di planet tersebut, mereka menemukan Dr. Mann ketika hypersleep box-nya dibuka. Dr. Mann pun menangis bahagia karena akhirnya dia bisa ketemu dengan manusia. Setelah itu, Tars datang memperlihatkan pesan dari Murph, mengabarkan kalau profesor sudah meninggal dan sekalian Murph mengungkap kebohongan profesor dan tidak ada plan A, yang ada hanyalah plan B. Melihat video itu, Cooper pun ingin segera kembali ke bumi. Namun Dr. Mann mengajak Cooper untuk berkeliling melihat-lihat planet mereka terlebih dahulu. Dr. Mann mendeskripsikan planetnya bahwa planet itu siangnya 68 jam dan malamnya 67 jam. Dan zona layak huninya ada di dalam rongga es di bawah permukaan planet. Cooper dan Dr. Mann pun berjalan-jalan melihat planet tersebut. Sampai di tepi jurang, Dr. Mann langsung mencopot alat komunikasi Cooper dan mendorongnya ke jurang. Beruntung Cooper masih bisa bertahan di tepi jurang. Dr. Mann pun segera memastikan Cooper jatuh, dan ternyata malah mereka yang terjatuh berdua. Sesampainya di dasar jurang, mereka ternyata belum mati karena gravitasi yang tidak begitu kuat, sehingga mereka pun berkelahi. Dr. Mann mengakui kalau semua datanya adalah palsu. Planet ini tidak layak huni. Kemudian Dr. Mann pun memecahkan kaca Cooper yang menyebabkan Cooper kesulitan bernapas. Karena terlihat megap-megap, Dr. Mann pun meninggalkan Cooper. Dia merasa Cooper pasti akan mati. Dalam keadaan tergopoh-gopoh, Cooper mengambil alat komunikasinya dan memberitakan kepada Emilia tentang kondisinya. Dengan segera Emilia pun menjemput Cooper dan memasukkannya ke dalam pesawat Ranger.
Cooper segera menceritakan Dr. Mann kepada Emilia. Mendengar cerita Cooper, mereka pun bergegas ketemu Romilly. Romilly yang saat itu sedang memperbaiki robot Dr. Mann menemukan kejanggalan dari robot itu, dan tiba-tiba robot itu meledak dan menewaskan Romilly saat itu juga. Dr. Mann sudah terlebih dahulu menuju Endura. Mereka pun segera menyusul. Dr. Mann yang gegabah pun mencoba memasang pesawat Rangernya ke modul Endura. Namun saat Endura belum terpasang sempurna, dia membuka pintu pesawat Rangernya yang mengakibatkan tekanan pada pesawat, dan terjadilah ledakan yang menyebabkan Dr. Mann terlempar keluar dari pesawat. Sekarang yang tersisa hanyalah Cooper, Tars, Cass, dan Emily. Sementara di bumi, orang-orang mencari tempat pengungsian yang aman. Murph dan pacarnya, seorang dokter, pergi ke rumah Tom untuk membawa keluarga Tom ke rumah sakit agar mendapatkan oksigen yang bersih. Namun Tom menolak pergi. Murph pun memutuskan untuk membakar ladang jagung milik Tom untuk mengalihkan perhatiannya. Saat Tom bergegas memadamkan ladang jagungnya, Murph pun menjemput keluarga Tom untuk membawa mereka ke rumah sakit. Sebelum berangkat, Murph kembali ke kamarnya untuk mengambil jam yang dulu diberikan ayahnya untuknya. Saat dia melihat jam tersebut, tiba-tiba jam itu bergerak maju mundur dengan sendirinya. Hantu yang dikiranya waktu kecil dulu sampai sekarang masih ada. Murph terus dipanggil pacarnya untuk cepat keluar sebelum Tom sampai, tapi Murph masih terus memandangi jam tersebut berharap untuk bergerak lagi. Saat Cooper dan lainnya sudah sampai di kapal induk yang rusak tadi, mereka pun dengan terpaksa mematikan mesin utama. Saat mereka gembira karena keluar dari orbit planet Dr. Mann, Cass mengatakan belum saatnya untuk bahagia karena pesawat mereka bergerak akibat ditarik oleh lubang hitam. Cooper mencoba memperbaiki kerusakan, namun navigasi rusak parah karena mereka tertarik oleh lubang hitam. Mereka akan menghabiskan banyak bahan bakar untuk Endura mencapai ke planet ketiga, yaitu planet Edmund. Cooper pun punya ide. Karena planet Edmund berada di balik lubang hitam, mereka pun membiarkan Endura ditarik lubang hitam hingga pada posisi yang pas. Saat itu, Endura dinyalakan dan mendorongnya keluar dari gravitasi lubang hitam, dibantu dengan dorongan pesawat Ranger mereka berdua. Mereka pun sepakat untuk melakukan rencana tersebut. Pertama, mereka harus melepaskan Tars ke lubang hitam untuk mengurangi beban. Kemudian yang mengontrol Endura adalah Cass, dan dua pesawat Ranger dikontrol oleh Cooper dan Emilia. Di saat mereka berhasil keluar dari gravitasi lubang hitam, tiba-tiba Cooper melepaskan diri dari Endura. Emilia yang melihatnya berteriak, tapi Cooper sudah menjadi keputusannya. Dengan adanya pesawat Rangers yang dia bawa di pesawat Endura akan menyebabkan beban bagi Endura, maka dia harus mengikhlaskan dirinya tersedot ke dalam lubang hitam bersama Tars. Dia berharap Emilia bisa mengirimkan pesan ke bumi untuk menjalankan plan B, di mana manusia mengirimkan benih dari bumi ke planet Edmund. Cooper yang tersedot ke dalam lubang hitam mengira dirinya akan mati, namun ternyata dia terus terbawa ke dalam black hole, sehingga suasana di dalamnya sangat gelap. Dia berusaha berkomunikasi dengan Tar yang lebih dahulu masuk ke dalam black hole, tapi tidak ada jawaban. Dari kegelapan, Cooper mulai melihat kilatan cahaya. Dia mulai merasakan tarikan gravitasi yang mulai kuat. Tiba-tiba pesawat Cooper dihujani semacam logam-logam kecil sehingga terjadi kerusakan parah yang mengakibatkan dia harus keluar dari pesawat sebelum pesawatnya meledak. Saat dia keluar dari pesawatnya dan dalam gelapnya samar-samar dia melihat bumi dan kilatan-kilatan cahaya, dan secara tiba-tiba Cooper sudah berada di dalam Tesseract. Sebagai informasi ya guys, Tesseract adalah sebuah kubus bayangan dari dimensi kelima, di mana kubus itu sebenarnya hanyalah bayangan bagi dimensi kelima. Misalnya begini ya guys, pada 3 dimensi atau 4 dimensi kita bisa melihat kubusnya dalam rupa 2 dimensi. Kita menggambarkannya dalam bentuk bayangan dari kubus tersebut. Nah, Tesseract ini kubus dari alam 5 dimensi yang diproyeksikan ke alam 3 dimensi sehingga membentuk bayangan bagi 3 dimensi. Jadi guys, sekarang kita baru mengetahui bahwasanya yang menyebabkan Cooper terlibat dalam misi ini adalah karena seseorang di balik pembuat Tesseract ini guys. Dengan bantuan Tesseract ini, akhirnya Cooper bisa melihat dan berkomunikasi dengan dirinya maupun Murph dalam berbagai waktu, walaupun hanya gerakan dari jatuhnya buku. Pada dimensi kelima ini, alam semesta ternyata kecil guys. Sama seperti kita yang di alam 3 dimensi melihat selembar kertas. Disinilah kita baru menyadari bahwa hantu yang selama ini menjatuhkan bukunya Murph adalah Cooper sendiri. Cooper mencoba mencegah dirinya untuk tidak pergi meninggalkan Murph. Cooper pun menangis karena gagal mencegah dirinya pergi.
Cooper menuju ke waktu Murph yang sekarang di bumi. Tak lama setelah itu terdengar suara Tars. Tars menjelaskan cara berkomunikasi dengan orang antar dimensi adalah dengan gravitasi. Saat itulah Cooper mencoba menggunakan gravitasi untuk mengirimkan sinyal dalam berupa kode biner titik koordinat peta dari lokasi NASA. Dan berhasil. Di sini Cooper sadar ternyata kode koordinat yang menyebabkan dia pergi ke kantor NASA adalah dirinya sendiri. Di bumi, Murph masih menunggu adanya gerakan dari jarum jam. Walaupun sudah dipanggil oleh pacarnya untuk segera pergi sebelum Tom datang, dia mencoba mengingat kembali saat hantu yang menjatuhkan buku tersebut, yang disampaikan dari buku yang jatuh. Dia baru sadar bahwa hantu itu ternyata adalah ayahnya. Dia pun terus menunggu ayahnya dari dimensi lain berkomunikasi padanya dengan jam yang telah diberikan ayahnya. Namun karena pacarnya memanggil, dia pun mulai kecewa. Tidak ada tanda dari lemari bukunya dan ingin pergi meninggalkan kamarnya tersebut. Saat akan beranjak, dia pun mengambil jam tangan tersebut dan membawanya. Langkahnya tiba-tiba terhenti. Di dimensi kelima, ayahnya dan robot Tars sudah memahami persamaan gravitasi yang belum diselesaikan Profesor dalam misi Lazarusnya. Tars pun akhirnya mendiktekan kepada Cooper untuk menyampaikan pesan pada Murph dalam berupa sandi Morse. Tiba-tiba di bumi, Murph pun mendapatkan kode Morse dari ayahnya melalui jarum jam yang bergerak-gerak sendiri. Dia pun bahagia bahwa ayahnya selamat. Ayahnya berhasil menyelamatkan manusia dari kepunahan. Dia pun bergegas keluar rumah. Di luar pacarnya akan berkelahi dengan Tom. Dia pun memeluk Tom, abangnya, dan mengatakan bahwa ayahnya masih hidup. Hantu yang selama ini menggerakkan buku-buku di kamarnya adalah ayahnya di dimensi kelima. Dia akan menyelamatkan manusia di bumi. Hari itu juga berbekal gerakan jarum jam, Murph menyempurnakan persamaan dari sang profesor. Dan akhirnya dia dapat menyelesaikan pesawat induk Lazarus. Akhirnya umat manusia pun berhasil diungsikan di dalam kapal induk tersebut yang diberi nama Stasiun Cooper. Pada dimensi kelima, Cooper yang berhasil memberikan persamaan matematika gravitasi kepada Murph akhirnya sadar. Tesseract bukan buatan makhluk lain, tetapi dibuat oleh manusia. Mereka menyelamatkan umat manusia dengan cara membuat Tesseract agar dia bisa berkomunikasi dengan Murph. Tars mengatakan gak mungkin itu dibuat oleh manusia, tapi Cooper yakin ini dibuat oleh manusia. Tapi bukan saat ini, tapi jutaan tahun mendatang saat manusia sudah bisa berada di dimensi kelima. Setelah itu Tesseract pun lenyap diikuti dengan cahaya yang samar-samar. Cooper melihat Amelia mengarahkan tangannya. Dia pun menjambat tangan Amelia dan Cooper pun tiba-tiba terbangun di angkasa di dekat planet Saturnus, tempat di mana dulu ada lubang cacing. Kemudian Cooper pun kembali pingsan dan terbangun di sebuah rumah sakit dengan usia 124 tahun. Kata dokter, Cooper ditemukan di dekat planet Saturnus 1 jam sebelum oksigen di bajunya habis. Cooper hanya diam dan bergerak menuju jendela. Dia melihat rumputan hijau, dunia luar tanpa debu, dan landscape yang melingkar. Dia bertanya kepada dokter, di mana dia berada sekarang? Dokter menjawab, di stasiun Cooper, stasiun luar angkasa yang dibangun oleh Murphy Cooper anaknya. Ternyata Murph berhasil membangun pesawat dengan gravitasi melingkar. Stasiun Cooper ini akan menuju ke planet Edmund, di mana Amelia mengirimkan sinyal ke bumi kalau di sana adalah planet layak huni. Cooper pun dibawa berjalan menuju replika rumahnya. Di sana ada beberapa TV yang menayangkan saksi mata kejadian mengerikan semasa hidup mereka di bumi. Di sana dia menemukan robot Tars yang tidak berfungsi tapi hanya kehabisan daya. Cooper pun memperbaiki kembali robot Tars. Hari berikutnya Cooper pun menemui Murph di rumah sakit. Dia sudah terlihat sangat tua sekali. Dia dikelilingi oleh anak dan cucunya. Murph bahagia sekali kembali dapat melihat ayahnya yang sekarang terlihat jauh lebih muda darinya. Dia menangis bahagia, terlihat jam tangan pemberian ayahnya masih dipakainya. Dia mengatakan dia sudah lama menunggu ayahnya. Semua orang tidak percaya kalau ayahnya akan kembali, tapi dia tahu karena ayahnya sudah berjanji untuk kembali. Murph meminta ayahnya untuk pergi karena seorang ayah tidak boleh melihat anaknya meninggal. Ayahnya bertanya kemana dia akan pergi. Murph menyuruhnya pergi ke tempat Amelia Brand. Ayahnya pun meninggalkannya di tengah kerumunan anak dan cucunya. Terlihat Amelia Brand melepaskan helm astronot, menghirup udara segar di planet Edmund. Tetapi sayang, Amelia hanya sendirian di sana karena astronot Edmund sudah meninggal. Cooper sedang menyusul ke sana. Akhirnya misi penyelamatan koloni manusia berhasil pada plan A dan plan B. Film pun berakhir.
Demikianlah film kita kali ini ya guys. Jangan kemana-mana dulu. Di channel ini ada banyak video yang harus kalian tonton. Silahkan masuk ke channel kami dan temukan video kami lainnya. Saya Andi mohon undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.